Dua tersangka masing-masing berinisial SP dan YCF digiring penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Atas dugaan penipuan online dengan puluhan warga di Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang mayoritas ibu-ibu ini mendatangi Mapolres setempat untuk melaporkan dugaan penipuan investasi bodong melalui aplikasi Snapboost. Tak tanggung-tanggung, kerugian puluhan korban ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Niat hati berharap mendapat untung besar dalam sekejap, namun kini berujung buntung dan hanya bisa gigit jari. Dengan wajah lesu dan membawa sejumlah barang bukti, sebanyak 30 orang yang mengaku sebagai korban investasi Snapboost resmi melayangkan laporan ke Satreskrim Polres Blora Sabtu siang. Mereka melaporkan seorang perempuan berinisial DI yang diketahui sebagai pengembang atau leader aplikasi tersebut, yang kini kabur setelah aplikasi yang dipromosikan ke warga tidak lagi dapat diakses. Rata-rata korban mengalami kerugian variatif mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah per orang. Para korban menduga jumlah warga yang terjerat mencapai ratusan orang, karena skema ini sempat marak di berbagai kecamatan di Blora. Terus yang saya cantumkan hari ini. Selanjutnya, pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Ngawi menjadi korban aplikasi investasi bodong BOP Mine yang menjanjikan uang investasi menjadi berkali lipat. Akibatnya, korban mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah. Belasan warga Ngawi yang menjadi korban investasi bodong BOP Mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin membuat video tentang edukasi berinvestasi menggunakan aplikasi handphone dalam konteks hukum investasi. Sebelum videonya dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wisnu Dewanujaya, NIM 0030. Saya Dias Nanifa, NIM 0019. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila Sotif dengan NIM 45. Saya Milana Fisa Azhara, NIM 0050. Saya Farizal Dandabatia dengan NIM 0130. Labana Al-Yawreni Kitau Mania Kitau Mania Masa aku kayak orang gitu? Aku kan juga investasi, bis. Katanya sih aman dan untungnya gede. Terus? Tapi kok lama-lama kok nggak bisa ditarik dan aplikasinya hilang. Bisa gitu sih, Sal? Sebenarnya aman nggak sih investasi pakai aplikasi? Jadi teman-teman, penyebab kejadian tadi itu kemungkinan besar karena aplikasinya ilegal. Di Indonesia, kegiatan investasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Di situ kalian bisa melihat rincian peraturan tentang investasi. Selain itu ada lembaga yang mengawasi kegiatan investasi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Misal, emang kamu nggak ngecek itu aplikasi udah terdaftar di OJK apa belum? Aku sih nggak ngecek ya, bis. Aku tuh cuma tergiur sama iklannya yang untungnya gede. Secara hukum, penyedia layanan investasi memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan, jujur, dan tidak menyesatkan. Jika terjadi pelanggaran, investor memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi setiap calon investor untuk tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memahami hak dan kewajibannya. Dengan adanya edukasi yang tepat, penggunaan handphone sebagai sarana investasi dapat menjadi solusi yang praktis, aman, dan sesuai dengan hukum.
Jadi sebelum memulai berinvestasi, pastikan kita sudah memahami legalitas, resiko, dan aturan yang berlaku agar investasi yang kita lakukan tidak hanya menguntungkan tetapi juga melindungi secara hukum. Di era digital seperti sekarang, investasi tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit atau hanya bisa dilakukan oleh kalangan tertentu. Dengan perkembangan teknologi, siapapun kini dapat mulai berinvestasi hanya melalui handphone. Berbagai aplikasi investasi seperti saham, reksadana, hingga emas digital dapat diakses dengan mudah kapan saja dan di mana saja. Namun kemudian ini juga harus diimbangi dengan pemahaman tentang aspek hukum dalam investasi. Banyak masyarakat yang tergiur dengan iming-iming keuntungan besar tanpa memahami legalitas platform yang digunakan. Padahal dalam konteks hukum investasi di Indonesia, setiap jasa kegiatan investasi harus berada di bawah pengawasan lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui aplikasi di handphone, penting bagi kita untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK. Hal ini bertujuan untuk melindungi investor dari risiko penipuan dan investasi bodong yang marak terjadi di masyarakat. Selain itu, investor juga perlu membaca dan memahami syarat serta ketentuan yang berlaku dalam aplikasi tersebut, termasuk risiko kerugian dan yang mungkin terjadi. Tapi selain kamu harus tahu aplikasi itu udah terdaftar di OJK atau belum, kamu juga harus paham hukum investasi, Sal. Kamu bisa tuh baca undang-undang tentang penanaman modal. Oh, jadi sebelum mau investasi kita harus benar-benar paham aplikasi itu legal atau tidak, dan harus sudah diawasi oleh OJK ya, Gus ya? Betul, Sal. Baik teman-teman, setelah memahami gambaran umum mengenai investasi digital melalui aplikasi, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai aspek hukumnya yang mengatur kegiatan investasi tersebut. Hal ini penting karena dalam praktiknya investasi tidak hanya berkaitan dengan keuntungan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kepastian hukum, perlindungan bagi investor, serta tanggung jawab dari pihak penyelenggara investasi. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, seseorang dapat dengan mudah terjebak dalam praktik ilegal yang berpotensi merugikan secara finansial maupun hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek hukum investasi menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat yang ingin mulai berinvestasi melalui platform digital. Selanjutnya, dasar hukum investasi. Di Indonesia, kegiatan investasi dan pasar modal telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan sistem investasi yang aman, transparan, dan akuntabel. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini mengatur berbagai kegiatan di pasar modal, termasuk perdagangan efek lembaga yang terlibat, serta mekanisme pengawasan. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang mengatur kegiatan investasi secara umum, baik yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Dalam pelaksanaannya, kegiatan investasi diawasi oleh lembaga independen, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK memiliki peran yang sangat penting, yaitu memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk investasi digital, berjalan secara adil, transparan, dan melindungi kepentingan masyarakat. Dengan adanya pengaturan hukum dan pengawasan ini, diharapkan masyarakat dapat melakukan investasi dengan rasa aman dan memiliki kepastian hukum. Perlindungan konsumen. Salah satu aspek penting dalam hukum investasi adalah perlindungan konsumen. Dalam hal ini, investor sebagai pengguna layanan investasi, perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini memberikan jaminan setiap konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, termasuk dalam bidang investasi, yaitu 1. Hak atas informasi yang jelas dan jujur. Investasi berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai produk investasi yang ditawarkan. Kemudian, informasi tersebut meliputi resiko, potensi keuntungan, mekanisme kerja, serta legalitas dari platform investasi. Kemudian, jika suatu aplikasi tidak memberikan informasi yang jelas, maka hal tersebut patut dicurigai. 2. Hak atas keamanan dan kenyamanan. Dalam melakukan investasi, konsumen berhak mendapatkan rasa aman baik dari segi sistem maupun pengelolaan dana. Kemudian, platform investasi yang
legal biasanya memiliki sistem keamanan yang memadai serta diawasi oleh lembaga resmi. Ketiga, hak atas untuk mendapatkan ganti rugi. Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran dari pihak penyedia layanan, maka konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, praktiknya perlindungan ini seringkali tidak diterapkan apabila investor menggunakan platform ilegal karena platform tersebut tidak berada dalam pengawasan hukum yang jelas. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memastikan bahwa platform investasi yang digunakan memiliki legalitas yang sah. Izinan. Legalitas merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keamanan suatu investasi. Setiap platform investasi yang beroperasi secara resmi wajib memiliki izin dari otoritas jasa keuangan atau lembaga terkait lainnya. Legalitas ini menunjukkan bahwa platform tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu dan berada dalam pengawasan hukum. Sebaliknya, platform yang tidak memiliki izin resmi seringkali menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal, tidak transparan, serta berpotensi melakukan penipuan. Ciri-ciri investasi ilegal antara lain menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, tidak memiliki izin resmi, tidak transparan dalam pengelolaan dana, sulit melakukan penarikan dana. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas melalui situs resmi OJK atau sumber informasi terpercaya lainnya. Investasi resiko merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap investor. Namun demikian, tingkat resiko tersebut dapat menjadi jauh lebih besar apabila investasi dilakukan melalui platform yang tidak legal atau tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang. Pada kondisi ini, investor berada pada posisi yang sangat rentan karena tidak adanya jaminan keamanan maupun kepastian hukum terhadap dana yang ditanamkan. Bagi investor, resiko utama yang dapat terjadi adalah kehilangan seluruh dana investasi. Hal ini seringkali disebabkan oleh praktik penipuan, pengelolaan dana yang tidak transparan, atau bahkan skema investasi bodong yang sejak awal dirancang untuk merugikan. Selain itu, investor juga tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, karena transaksi dilakukan di luar mekanisme yang diakui oleh hukum. Akibatnya, ketika terjadi kerugian, proses penuntutan atau pengembalian dana menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Kesulitan dalam melakukan penarikan dana juga menjadi salah satu indikasi umum dari investasi ilegal, di mana pelaku sering kali mempersulit atau bahkan menutup akses investor terhadap dananya sendiri. Di sisi lain, bagi pelaku investasi ilegal, hukum telah mengatur adanya sanksi yang tegas sebagai bentuk penegakan dan perlindungan terhadap masyarakat. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif seperti denda dan penutupan usaha yang bertujuan untuk menghentikan kegiatan ilegal tersebut. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan serta dampak kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat dan praktik-praktiknya yang merugikan. Keberadaan sanksi hukum diharapkan mampu memberikan efek jerah bagi pelaku serta meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam memilih instrumen investasi yang aman dan legal. Teman-teman, dari seluruh penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan kegiatan yang memiliki potensi keuntungan, namun juga memiliki resiko yang harus dipahami. Dalam konteks digital saat ini, kemudian akses investasi harus diimbangi dengan pemahaman terhadap aspek hukum yang berlaku. Pemahaman hukum tidak hanya membantu dalam menghindari kerugian, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan bagi investor. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita tidak hanya dituntut untuk mampu berinvestasi, tetapi juga memahami bagaimana cara berinvestasi yang aman, legal, dan bertanggung jawab. Jadi teman-teman, jika mau investasi aman, maka kita harus melek hukum supaya Investasi tidak buntung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. See you. Labana. Are you ready?